Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4941. Charlie melihat benda itu telah runtuh menjadi bola dengan diameter hanya sekitar 5 cm. Dan pada kecepatan yang sangat cepat, bola bahkan akan membakar udara. Begitu panas sehingga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan gelombang panas yang bergulir di udara bergegas ke wajah. Itu bahkan menyebabkan furnitur kayu dan lantai di ruangan itu melebar. Dan meledak karena gelombang panas, dan lantai kayu bahkan melengkung dari tanah. Laju aliran udara yang sangat besar di dalam ruangan telah menyebabkan efek tinnitus yang kuat di telinga Charlie. Dan perabotan di dalam kamar sudah berantakan. Itu mulai berputar saat berputar di sekitar bola, seperti sistem bintang. Charlie tiba-tiba merasa bahwa apa yang ada di depannya saat ini bukanlah tumpukan tanaman obat. Dan tumpukan puing di dalam ruangan, tapi mikrokosmos. Ruoli di luar pintu terkejut dan ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi. Tapi mengingat nasihat Charlie, dia hanya bisa mengendalikan dorongan hatinya dan menunggu dengan cemas di luar pintu. Dan dia bisa merasakan panas terik di ruangan itu melalui pintu. Dan seluruh pintu itu seperti radiator, membakar pipinya. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari dalam. Bola cahaya putih yang terus berputar dan runtuh akhirnya meledak di depan Charlie. Charlie tidak menyangka bahwa bola cahaya putih yang berputar cepat itu tiba-tiba retak. Saat bola cahaya meledak, aliran udara yang kuat di ruangan itu sepertinya berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, tumpukan pil obat dengan diameter sekitar 1 cm. Dan tubuh kuning keemasan berguling ke tanah. Yang lebih luar biasa adalah pil obat yang digulung ini tidak menyebar, tetapi semua berkumpul di tengah. Melihatnya, Charlie menghela napas lega dan dengan cepat memegang pil obat ini di telapak tangannya. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa pil obat ini tidak terlalu banyak, hanya 20 pil. Namun, dia tidak terlalu senang saat ini. Lagi pula, untuk memperbaiki kumpulan pil reshaping ini, dia meminum 3 pil budidaya yang berharga. Pil kultivasi dapat dimakan untuk mengisi kembali energi spiritual, tetapi pil reshaping tidak berpengaruh. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan pil obat, berdiri, dan berjalan keluar. Ketika Ruoli di luar pintu melihatnya keluar, dia bergegas maju untuk menemuinya, dan bertanya dengan prihatin. "T.N. Wade, apakah kamu baik-baik saja? Aku mendengar banyak gerakan di dalam barusan." Charlie tersenyum sedikit, "Aku baik-baik saja." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kamu bisa menelepon kakakmu dan memintanya untuk mengatur. Sebuah pesawat pribadi sekarang akan lepas landas dari Aurochs Hill ke New York." Ruoli bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apakah Anda akan membiarkan Sister Ziyu datang?" "Tidak." Charlie berkata, "Biarkan saja dia menyiapkan pesawat. Setelah kamu mengkonfirmasi dengannya, telepon ibumu dan minta dia untuk segera membersihkannya. Setelah pesawat siap, biarkan dia berangkat ke New York." "Biarkan ibu datang juga?" Ruoli tiba-tiba sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba ingin ibunya datang ke New York. Lagi pula, dia sudah memiliki banyak loyalis dari front Cataclysmic. Dan orang-orang itu jauh lebih kuat dari ibunya. Apalagi ibunya cacat. Charlie tidak memberitahunya alasan spesifiknya secara langsung, tetapi berkata dengan serius, "Aku tidak hanya ingin ibumu datang, tetapi juga ayahmu untuk ikut dengannya." Saat ini, ZYNN berada di bawah tahanan rumah di Aurochs Hill sesuai perintah Charlie. Sedangkan orang yang bertugas merawatnya adalah Ibu Ruoli, Roma. Charlie juga ingin memenuhi mereka berdua. Jika ZYNN benar-benar bisa mengetahuinya dan berjalan bersama Roma untuk paruh kedua hidupnya, dia juga akan memberinya kesempatan karena bertahun-tahun tersandung mereka. Namun, secara alami tidak mungkin bagi Charlie untuk mengatakan hal seperti itu. Jadi dia hanya bisa menciptakan peluang bagi mereka berdua melalui berbagai cara. Meskipun Ruoli tidak mengerti mengapa Charlie tiba-tiba ingin kedua orang tuanya datang ke Amerika Serikat. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia tidak bisa melanggar perintah Charlie, apapun yang terjadi. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Oke, Tuan Wade, saya akan melakukannya sekarang. Saya akan memanggil Sister Ziyu, dan kemudian memanggil ibu." "Oke." Charlie mengangguk, dan berkata, "Aku akan kembali ke kamar untuk menelepon." Setelah itu, dia kembali ke kamar tidur dan menutup pintu. Bab 4942. Saat ini di New York, cakrawala telah menunjukkan sedikit cahaya pagi. Pada saat ini,
Tokyo seharusnya baru saja memasuki malam hari. Jadi, Charlie mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Nanako. Beberapa menit yang lalu, Nanako baru saja menyelesaikan pekerjaan sehari dan kembali ke rumahnya dengan mobil. Sejak mengambil alih keluarga itu belum lama ini, dia telah bekerja lembur selama periode waktu ini. Sehingga dia bisa beradaptasi secepat mungkin dan dipromosikan menjadi pucuk pimpinan keluarga itu. Dalam keadaan normal, dia biasanya menunggu sampai setelah jam 9 malam untuk pulang kerja. Alasan mengapa dia pulang setelah jam 6 hari ini terutama karena hari ini adalah hari ulang tahun ayahnya yang ke-50. Dia meninggalkan pekerjaan lebih awal untuk merayakan ulang tahun. Di masa lalu, pada hari ulang tahun itu Takehiko, tidak hanya anggota agunan dari seluruh keluarga itu yang akan datang untuk merayakan ulang tahun. Tetapi bahkan kepala banyak keluarga terkenal di Tokyo akan datang untuk memberi selamat padanya. Namun, sejak itu Takehiko mengamputasi kedua kakinya, dia sangat tahan terhadap acara-acara ramai seperti itu. Jadi makan malam ulang tahun ini, dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Dan hanya tinggal di rumah bersama putrinya, saudara perempuannya, dan pelayan setia Koichi Tanaka, DLL. Ketika seseorang makan, itu dianggap sebagai perayaan ulang tahun. Ketika Nanako memasuki pintu, Bibi Emi baru saja membawa pelayannya dan menyiapkan meja makanan lezat di tengah aula utama. Dan secara khusus menyiapkan 2 botol sake longkuan generasi ke-14 teratas untuk Ito Takehiko. Melihat Nanako kembali, Emi tersenyum dan berkata, "Nanako, pergi ke kamar ayahmu dan suruh dia keluar. Makanan sudah siap, kamu kembali, kita bisa mulai." "Baiklah, Bibi." Nanako mengangguk ringan, dan kemudian bertanya dengan suara rendah. "Bibi, apa ayah baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja." Emi tersenyum dan berkata, dia agak murung di siang hari. Tapi Tanaka datang untuk menemaninya di sore hari dan memberinya sup. Mereka berdua bermain biliar dan dia terlihat jauh lebih baik. Dia hanya mengatakan dia sedikit lelah dan ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Mengatakan bahwa kamu akan datang dan meneleponnya nanti. "Oke." Nanako menghela nafas pelan, "Kalau begitu aku akan pergi dan meneleponnya." Emi menginstruksikan, "Pergi dan kenakan kimono dulu. Jangan lupakan karakter ayahmu." Hari ini, seluruh menshan telah berubah menjadi pakaian bergaya tradisional. Nanako mendapat tamparan di dahi, "Aku hampir lupa, aku akan ganti baju." Bangsa Jepang, dalam beberapa hal, adalah tubuh kontradiktif yang hidup berdampingan dengan air dan api. Di seluruh Asia, Jepang adalah negara yang paling kebarat-baratan. Pekerja kantoran di negara ini memakai jas dan dasi sepanjang tahun. Bahkan di cuaca terpanas, tetapi mereka juga merupakan salah satu negara yang paling mempertahankan budaya tradisional. Ambil contoh Yuhiko Ito, dia hampir selalu mengenakan jas dan sepatu kulit di depan umum. Dan bahkan lebih memperhatikan etiket barat daripada lokal. Namun, ketika dia meninggalkan bidang bisnis, dia paling suka hidup dengan cara tradisional Jepang. Dan ketika datang ke festival besar, dia hanya memakai pola tenun dengan hakama. Seperti kimono yang dikenakan oleh wanita Jepang, hakama adalah pakaian tradisional dengan peringkat tertinggi di Jepang. Apakah Nanako dulu pergi ke sekolah, berkompetisi, atau sekarang bekerja? Sebagian besar waktu dia berpakaian dengan gaya barat modern yang normal. Tapi karena tradisi keluarga, dia juga harus berganti kimono di festival-festival besar untuk menunjukkan tradisinya. Kembali di kamarnya, dia memilih kimono putih bersih, dan dengan bantuan 2 pelayan pribadi. Dia mendandani kimono dan dekorasi yang serasi dengan rapi. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor 1 di Jepang yang dikenal sebagai Yamato Nadeko. Ketika Nanako mengenakan kimono tradisional Jepang, keindahan Yamato Nadeko yang tak tertandingi dan temperamen perawan yang tenang disorot dengan jelas. Pelayan yang mengikat pinggangnya tidak bisa menahan nafas. Nona sangat cantik dengan kimono. Jika dia memakai kimono untuk menikah di masa depan, dia pasti akan memukau seluruh Jepang. Nanako melihat dirinya di cermin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak malu dan berkata kepada pelayan, "Mengapa saya harus memakai kimono untuk menikah?" Pelayan itu berkata dengan terkejut, "Tuanku sangat taat pada tradisi. Jika Anda tidak memakai kimono untuk menikah, dia pasti sangat marah." Selain itu, saya selalu merasa bahwa kami wanita Jepang, mengenakan kimono terlihat lebih baik daripada mengenakan gaun pengantin. Bagaimanapun, ini adalah pakaian tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Ini tidak hanya dibuat khusus untuk kami tetapi juga lebih sesuai dengan temperamen wanita. Nanako sedikit tersipu dan berkata, kamu tahu di Cina ada gaun pengantin yang disebut gaun naga dan phoenix, yang juga sangat indah. Bab 4943. Gaun naga dan phoenix? Pelayan muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kosong. Nyonya, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Nanako berkata sambil tersenyum, gaun naga dan phoenix adalah salah satu pakaian tradisional wanita Tiongkok. Biasanya merah atau emas, dengan banyak sulaman yang sangat indah di atasnya. Sangat cantik dan indah, dan telah meningkat selama bertahun-tahun. Ini juga sangat tampan dan terlihat sangat meriah. Pelayan itu berkata dengan kosong, Nona ketika kita menikah di sini. Tidak perlu bagi kita untuk mengenakan gaun pengantin Cina. Bukankah terlalu aneh? Nanako menggelengkan kepalanya dengan nakal, dan berkata dengan malu-malu, jika kamu menikah dengan orang Jepang. Kamu secara alami akan mengenakan kimono, tetapi jika kamu menikah dengan orang Cina. Tentu saja Anda harus mengenakan gaun pengantin Cina yang sesuai dengan acara tersebut. Selain itu, seperti kata pepatah, mengawinkan ayam mengikuti ayam. Menikahi anjing mengikuti anjing, Anda harus beradaptasi dengan kebiasaan pria itu. Ah! Pelayan itu berkata dengan ngeri, Nona, orang dewasa sangat tradisional. Jika kamu ingin menikah dengan orang Cina, mereka akan marah padamu. Setelah berbicara, pelayan itu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan dengan cepat menepuk mulutnya dan berkata dengan nada mencela. Maaf, saya hanya membuat analogi. Nanako tersenyum dan berkata dengan serius, jika saya benar-benar menikahi orang yang ingin saya nikahi, ayah saya mungkin akan lebih bahagia daripada saya. Pelayan itu tidak bisa tidak bertanya, Nona, kamu mengatakan itu, apakah kamu memiliki hati untuk seseorang? Nanako memutar matanya ke arahnya sambil tersenyum dan berkata, jangan bergosip seperti ini, dan pelajari lebih banyak tentang tradisi Tiongkok ketika Anda punya waktu. Dan budayakan saya, semoga bermanfaat di masa depan. Pelayan itu mengangguk dengan cepat dan berkata, oke, saya pasti akan belajar lebih banyak. Nanako mengangguk sambil tersenyum, melihat bahwa dia juga dirapikan. Dia berkata kepadanya dan pelayan lainnya, kalian pergi ke aula depan untuk membantu dulu, saya akan pergi dan memanggil ayah. Kedua pelayan itu mengundurkan diri dengan hormat, dan Nanako berjalan keluar dari kamar kerja sendirian dan pergi menemui ayahnya di kamarnya. Dalam keluarga tradisional Jepang, aturan antara yang lebih tua dan yang lebih muda relatif ketat. Jika Nanako pergi ke kamar ayahnya, dia harus menyapanya dengan hormat, alih-alih mengetuk pintu dengan santai. Ketika dia sampai di pintu kamar ayahnya, dia menemukan bahwa Tanaka Koichi sedang duduk di kursi roda di pintu masuk koridor tidak jauh dari pintu. Dan sedang menyekat tongkat biliar yang dibuat dengan sangat indah di tangannya. Melihat Nanako, dia menegakkan tubuhnya dengan cepat dan berkata dengan hormat, Nona. Nanako dengan cepat membuat gerakan diam, melangkah maju, dan bertanya dengan suara rendah. Tanaka-san, apakah ayah ada di dalam? Koichi Tanaka mengangguk dengan hormat, dia berkata, yang mulia sedikit lelah sekarang. Jadi dia bilang dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat sebentar. Nanako bertanya kepadanya, aku mendengar dari bibi bahwa Tanaka-san sedang bermain biliar dengan ayahku. Dan dia sepertinya sudah lama tidak menyentuh isyarat itu. Apakah kamu masih menikmati dirimu sendiri? Koichi Tanaka berkata dengan senyum masam, awalnya baik-baik saja, tapi di tengah permainan. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa bodoh berlari mengelilingi meja dengan kursi roda listrik, jadi dia tidak ingin melanjutkan. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat tongkat biliar di tangannya dan berkata tanpa daya. Tuan juga menjatuhkan isyarat favoritnya, tapi untungnya itu tidak rusak, merek ini sudah lama tidak dicetak. Nanako dengan lembut mengetuk, mengangguk, dan menghela nafas, ayah telah menjadi orang tua yang aneh dengan temperamen yang aneh sekarang. Tapi dia baru berusia 50 tahun hari ini. Dia tahu ayahnya, yang sangat keras kepala dan tangguh memiliki harga diri yang tinggi. Dia dikenal oleh semua orang di Jepang dan bahkan dianggap sebagai idola yang menginspirasi oleh banyak orang. Dia seorang diri membangun keluarga Ito menjadi salah satu keluarga top di Jepang. Dan usia 50 juga usia pertarungan. Awalnya, dia harus memberikan permainan penuh untuk ambisinya. Bab 4944. Pada usia ini, tetapi tiba-tiba kehilangan kedua kakinya, menjadi orang cacat yang perlu dirawat di rumah. Dan harus bergantung pada kursi roda untuk pergi keluar.
sekarang sepertinya celah di hatinya akan sulit diisi dalam 3 hingga 5 tahun. Jadi, dia berkata kepada Tanaka Koichi, "Tanaka-san, tolong datang ke rumah besok dengan kerja keras dari pembuat meja bola. Dan biarkan mereka melihat apakah ada cara untuk meningkatkan tabel agar lebih cocok untuk situasi ayah saat ini. Misalnya, ketinggian meja harus disesuaikan semaksimal mungkin, dan kaki penyangga meja harus ditarik sebanyak mungkin untuk menghindari benturan dengan kursi roda." Dengan itu, dia buru-buru menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya juga akan membuat janji dengan produsen kursi roda listrik. Sekarang teknologi produk elektronik berkembang pesat, robot penyapu dapat menghindari rintangan secara mandiri, dan kursi roda listrik juga harus bisa merasakan sebanyak mungkin. Ini adalah produk berteknologi tinggi untuk menghindari tabrakan antara kursi roda dan hal-hal lain. Selain itu, lebih baik bisa mengatur ketinggian kursi dengan cepat. Dengan cara ini ketika ayah bermain biliar, seharusnya ada kebutuhan untuk ini." "Oke." Tanaka Koichi tanpa berpikir setuju dan berkata, "Aku akan melakukannya besok pagi." Nanako sedikit mengangguk dan menghela nafas pelan. Sebenarnya, Charlie telah banyak membantu. Meskipun Tanaka-san dan ayah tidak bisa menjadi orang normal. Tapi setidaknya kondisi fisik sudah benar-benar pulih, dan sisanya adalah tahap adaptasi. "Ya?" Tanaka Koichi hanya bisa menghela nafas saat aku melompat dari jembatan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya pasti akan bertahan hidup dengan utuh. Saat itu saya berpikir, selama Anda bisa menyelamatkan hidup, tidak peduli betapa menyedihkannya itu sepadan. Sekarang, ini benar-benar berkat Pak Wade, hanya saja tidak ada kaki. Aspek lainnya sama seperti sebelumnya, dan bahkan kondisi fisiknya lebih baik dari sebelumnya. Dengan wajah melankolis, dia melanjutkan, "Mentalitas saya telah disesuaikan dengan sangat cepat. Hanya saja Tuan. Anda tahu, Nona, dia kuat dalam hidup, dan mungkin tidak dapat beradaptasi dalam waktu singkat." Nanako mengangguk ringan, dia berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu ayah keluar sesegera mungkin, dan Tanaka-san, tolong bantu aku." Koichi Tanaka menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Nona, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Nanako tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tanaka-san, aku akan pergi menemui ayah dulu." Pada saat ini, Ito Yuhiko sedang duduk di kursi roda sendirian, diparkir di tengah ruang belajarnya. Kamar Ito Takehiko adalah suite dengan kamar tidur dan ruang belajar. Dekorasi interior adalah gaya khas Jepang, dan seluruh rumah adalah tatami. Di dinding tergantung satu set hakama baru, yang dibuat oleh pengrajin untuk ulang tahunnya yang ke-50 tahun lalu. Saat itu, ia meminta para pengrajin untuk membuat 2 set. Satu set disiapkan untuk ulang tahun ke-50, dan set lainnya disiapkan untuk pernikahan putrinya. Untuk pria tradisional Jepang seperti Takehiko Ito, kecintaannya pada hakama lebih dari aristokrasi Inggris untuk pakaian yang dipesan lebih dahulu. Hanya saja sekarang, melihat set hakama bertato ini, dia sama sekali tidak menyukainya. Alasannya sangat sederhana. Dia sudah kehilangan kakinya. Tidak peduli bagaimana dia memakai pakaian semacam ini, tidak mungkin untuk memakainya dengan rasa aslinya. Bahkan Takehiko Ito merasa bahwa dirinya saat ini sama sekali tidak layak untuk hakama berpola yang dibuat dengan sangat halus. Dia merasa jika memakai hakama bermotif ini, akan seperti yang dikenakan oleh bangsawan di Eropa. Memakai jas di bagian atas tubuh, dan bagian bawah tubuh. Ini sama lucu dan tidak sopannya dengan mengenakan celana dengan kaki telanjang. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa sudah waktunya untuk berganti pakaian dan pergi ke aula depan untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi dia masih enggan membiarkan para pelayan membantunya berpakaian. Hanya duduk sendirian di kursi roda, menatap setelan itu dan menangis tanpa suara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ketukan lembut di pintu, dan kemudian dia mendengar suara putrinya. "Ayah, saya di sini untuk bertemu, apakah nyaman untuk masuk?" Memutar kursi roda ke satu arah, dan memunggungi hakama tenun yang dipasang di dinding. Dia berpura-pura tenang dan berkata, "Oh, ini Nanako, masuklah." Nanako dengan lembut membuka pintu, meninggalkan sandalnya di luar pintu, dan berjalan tanpa alas kaki. Melihat Nanako berdandan seperti peri, Ito Yuhiko mau tidak mau berkata dengan bangga, "Nanako, ayahmu tidak sabar untuk melihatmu ketika kamu menikah. Itu pasti lebih indah dari sekarang, aku takut saat itu, seluruh Jepang akan kagum padamu." Bab 4945.
Nanako tersenyum sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku tidak pernah berpikir untuk menikah terlalu dini." "Oh," Ito Yuhiko menjawab dan berkata dengan emosi, "Masih tidak bisa menyingkirkan Charlie dari hatimu?" Nanako tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan serius, "Ayah, bukannya aku tidak bisa melepaskan Charlie. Tapi aku tidak punya tempat untuk orang lain. Bahkan jika aku melepaskannya, tidak akan ada orang lain." Ito Yuhiko tertegun sejenak. Dia berkata dengan sedikit kesusahan, "Nanako, Charlie baik, tapi aku tidak tahu berapa lama kamu harus menunggunya. Usia emas seorang wanita hanya 10 tahun dari 20 hingga 30 tahun. Kamu sudah berusia 23 tahun ini. Jika Anda melewatkan periode emas, aku takut kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Nanako berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin, masa keemasan seorang wanita ada di sini? Apakah dia menikah atau tidak, itu adalah masa emas, bahkan. Jika saya tidak bisa menikahi seseorang selama masa emas ini, saya masih akan membiarkan diri saya memiliki kehidupan yang indah tahun ini, jadi ayah Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Jika itu terjadi, saya percaya bahwa Anda tidak akan menginginkan saya menikah dengan seseorang yang tidak saya sukai dalam hidup ini. Dan kemudian sepanjang hari hidup tanpa senyum di depan mereka, tetapi dalam air mata rahasia di belakang mereka sepanjang hari." Ito Yuhiko mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kamu benar. Tidak peduli apa, ayahmu berharap kamu memiliki hari yang baik setiap hari." Nanako Ito tersenyum penuh pengertian, melihat set hakama dengan pola di dinding, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, tidak ada setengah lain dalam hidup, meskipun itu juga semacam cacat. Tetapi selama Anda dapat menyesuaikan mentalitas dan rencana Anda masih dapat menjalani kehidupan yang indah dan baik. Yang sama seperti jika Anda kehilangan kaki Anda. Selama Anda bisa menyesuaikan mentalitas Anda masih bisa membuat hidup Anda lebih indah." Setelah berbicara, dia berkata, "Tato hakama Anda benar-benar set terbaik yang pernah saya lihat. Bahkan jika kamu kehilangan kakimu, aku yakin kamu akan tetap terlihat tampan setelah memakainya. Aku masih memikirkanmu setelah kamu memakai ini, berfoto denganmu. Dan biarkan media yang telah memperhatikan keluarga itu mengirimkannya." "Kirimkan?" Ito Yuhiko tanpa sadar menolak, "Tidak. Benar-benar tidak. Saya tidak akan pernah membiarkan media mempublikasikan bahwa saya berada di kursi roda. Bahkan jika itu hanya foto setengah panjang." Nanako tersenyum dan berkata dengan serius, "Ayah, jangan lupa, kamu adalah Ito Takehiko yang terkenal. Dan banyak anak muda yang menganggapmu sebagai idola, dan banyak orang tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Dan bahkan meluncurkan entry populer untuk merayakan ulang tahun Anda di internet. Mereka semua ingin melihat penampilan inspirasional Anda setelah amputasi, Anda tidak boleh mengecewakan mereka saat ini." Mengatakan itu Nanako menghela nafas dan terus membujuknya. "Pikirkan, jika mereka tidak dapat melihat foto terbaru Anda hari ini, saya khawatir mereka akan berpikir bahwa Anda sekarang dekaden. Jika mereka meluncurkan hiburan online untuk Ito Takehiko, obituari untuk Ito Takehiko, lalu kamu melihatnya, tidakkah kamu merasa tidak nyaman?" Ito Takehiko mendengar ini dan berkata tanpa ragu, "Biarkan seseorang membawa prostesisku. Saya ingin berdiri dan menembak." Nanako diam-diam tersenyum dan berkata dengan cepat, "Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang untuk bersiap." Setelah itu, dia bergegas keluar dari kamar. Ito Yuhiko selalu lebih tahan terhadap prostetics. Terutama karena dia diamputasi di paha dan sangat dekat dengan tuberositas iskia. Setelah amputasi tingkat tinggi, sulit untuk mengontrol bahkan dengan prostesis terbaik. Dan pengalaman menggunakannya akan lebih buruk. Jika betis diamputasi, bagian di atas lutut masih dapat mengerahkan kekuatan secara normal. Kemudian saat memakai prostesis pada dasarnya seseorang dapat berjalan dengan normal dan bahkan berlari sesekali tanpa masalah. Tapi Ito Yuhiko sudah hampir mengamputasi akar kakinya, dalam hal ini. Prostesis hanya bisa terhuyung 2 langkah, dan karena terlalu dekat dengan pangkal paha. Keausan dan ketidaknyamanan juga sangat kuat. Ketika dia duduk, pantatnya tidak bisa duduk sepenuhnya, dan itu menyakitkan dan mati rasa dalam 10 menit.